Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Fernanda Faraleswara dengan NIM I1E022009. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya membuat video terkait pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, dan implementasi kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kurikulum. Di sini teman-teman sekalian sudah pada tahu yang namanya kurikulum atau belum? Mungkin jika saya bertanya pada teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang kurikulum? Mungkin kalian akan menjawab tentang rencana pembelajaran, jadwal kelas, dan lain-lain. Itu memang betul, tetapi untuk yang lebih lengkapnya, kurikulum merupakan suatu sistem yang mengatur tentang pembelajaran pada satuan pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ataupun pada perkuliahan, secara terstruktur dan terdesain. Jadi, kurikulum merupakan suatu sistem yang mengatur kita dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Adapun tujuan dari kurikulum itu sendiri adalah untuk menetapkan atau menentukan arah dari pembelajaran kita pada suatu waktu, baik 1 bulan, baik 1 semester maupun 1 tahun. Jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran yang dilakukan itu kurang efektif karena kurang terstruktur dan tidak tertuju pada suatu tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur yang terdapat di kurikulum, ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu terdapat tujuan. Tadi tujuan dari kurikulum adalah untuk menentukan suatu tujuan dari kegiatan belajar mengajar. Dan unsur pertama itu tujuan. Jadi kurikulum itu memiliki tujuan agar tujuan suatu pembelajaran itu dapat tercapai. Seperti yang tadi dijelaskan, jika tidak ada tujuan, maka uh, kita sebagai pembelajar ataupun sebagai pengajar juga tidak mengetahui ini apa yang akan dibahas, apa saja yang akan dibahas, apa saja yang akan diberikan penilaian terhadap suatu materi. Nah, yang kedua itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sebagai bentuk uh, pengantar untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam kurikulum itu memiliki pembelajaran-pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu selain penyampaian teori secara langsung maupun tidak langsung, itu terdapat juga penilaian-penilaian. Nah, penilaian-penilaian tersebut telah diatur dalam kurikulum dalam bentuk capaian pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu pasti memiliki capaian pembelajaran. Mungkin dalam materi pengantar kurikulum memiliki capaian pembelajaran, contohnya mahasiswa dapat menjelaskan apa itu pengertian dari kurikulum, seperti itu untuk yang kedua. Dan yang untuk yang ketiga itu ada metode. Metode ini penting untuk dipelajari ya teman-teman, karena metode tersebut adalah cara penyampaian materi yang yang dipilih untuk suatu pembelajaran. Adapun metode pemilihan metode itu bermacam-macam. Penentuan metode itu disesuaikan dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana karakteristik siswa yang terdapat di kelas tersebut. Nah, untuk implementasinya dari kurikulum itu dapat berupa rancangan pembelajaran. Itu salah satu dari contoh dari implementasi kurikulum. Jadi di selanjutnya untuk mungkin di sini untuk kurikulum teman-teman familiar dengan beberapa kurikulum ya. Mungkin untuk saya sendiri, saya pribadi itu melaksanakan beberapa kurikulum dalam sepanjang saya bersekolah.
yaitu yang pertama kurikulum KTSP 2006, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, dan kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, saya Feranda Faralswara dengan NIM I1E 022009. Izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.